Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Nadifa dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik. Nah, kali ini aku ditemani oleh Pak Agus. Ini bintang tamu yang sangat spesial karena ini jarang-jarang ya Pak ya untuk podcast ini. Oke Pak, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Nadifa gimana? Alhamdulillah saya juga baik gitu. Terus kalau sekarang ini agak deg-degan Pak, gitu karena ya? iya berbeda gitu. Iya. Kalau menurut Pak Agus sendiri ini kan podcastnya di lapangan ya Pak. Iya. Ini lapangan Mugaru ini mempunyai wajah yang baru. Yang baru, betul. Iya betul. benar-benar. Nah ini tujuannya untuk apa Pak sebenarnya? Salah satunya untuk merefresh ya. Oh, Jadi merefresh. tahun baru, suasana baru, banyak warna. Harapan kita anak-anak semakin ceria. Oh seperti gitu, itu. iya betul. Iya ini juga setuju banget ya. Kalau misalkan dari warna-warnanya ini warna-warna yang cerah gitu Pak. Betul, Jadi kita betul. juga semangat gitu. Benar Pak. Terus nih Pak, Mugaru ini merupakan sekolah yang sangat-sangat menyenangkan Pak bagi kita Iya. semua murid-muridnya gitu. Nah kalau dari Pak Agus sendiri untuk membuat siswa-siswinya ini menjadi lebih nyaman lagi, apa yang direncanakan Pak ke depannya? Jadi untuk tahun depan tentu kita jadikan sekolah ini semakin ramah dengan Iya. anak-anak, baik dari penghijauannya kita perbanyak, kemudian pojok bacanya bagi anak-anak yang ingin baca nanti Iya. tidak hanya di perpustakaan, Iya. tetapi kita tempatkan di beberapa tempat yang itu mudah diakses anak-anak. Oh iya. Yang kedua nanti wahana permainan akan kita perbanyak ya. Wow. Tidak hanya yang ada di lapangan besar, tetapi nanti di tempat-tempat yang lebih sempit seperti tenis meja, kemudian alat-alat olahraga ala fitness itu nanti kita Wih, perbanyak. iya. Tujuannya biar anak-anak setelah belajar fokus di kelas itu ada sesuatu yang cair ya ketika keluar dari kelas ya seperti itu. Wow, seneng banget ya. Dan semoga ini secepatnya Pak. Soalnya saya juga kepingin merasakan. Gitu ya. Iya. Dan ini semakin kepo Pak. Iya, dengan perkembangannya Mugaru. Apalagi kan sekarang juga semakin bagus Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi nggak sabar banget. Ya, doanya, dukungannya biar lebih cepat realisasi. Amin, gitu ya. amin pastinya Pak. Iya Pak. Terus kalau misalkan tentang ekstrakurikuler ya Pak. Iya. Ini di Mugaru kan ada banyak sekali Pak. Ada kurang lebih 20 ekstrakurikuler ya Pak. Sebenarnya apa Pak maksud dan tujuan dari banyak sekali ekstrakurikuler tersebut? Tujuannya semakin banyak ekstra, harapan kita makin mengakomodasi keinginan siswa. Oh Tentu iya. anak-anak itu kan banyak variasi hobi, ya kesenangan. Itu harapan kita dari semakin banyaknya ekstra itu anak-anak sudah bisa menyalurkan seluruh hobinya. Oh. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang kemudian tidak menemukan hobinya karena pilihan ekstranya tidak banyak. Ya, Betul seperti itu. ya, setuju. Nah ini juga kan banyak banget ya Pak. Terus ada ekstra itu yang juga unggulan gitu kan Betul, di Mugaru betul. ini, dan itu memang keren banget Pak. Saya Betul. jadi seneng sekolah di sini juga. Terus selain itu ekstra yang banyak, terus juga fasilitasnya di sini juga banyak banget. Termasuk adanya Masjid Darul Ilmi Gitu yang ya. yang dimana itu kan bisa dipakai di berbagai macam kegiatan ya Pak. Sebenarnya kalau dari Pak Agus sendiri Masjid Darul Ilmi itu digunakan untuk apa? Jadi kita gunakan nama masjid memang fungsi utamanya sebagai masjid. Iya. Sehingga kegiatan apapun yang menggunakan ini ya Masjid Darul Ilmi itu harus menghormati tempat itu sebagai masjid. Oh, Contoh, iya. masuk ke dalam tetap alas kaki harus dilepas. Betul. Karena khasnya masjid itu kan harus melepas alas kaki benar. seperti Iya. itu. Oh gitu. Berarti itu kayak memang itu pada dasarnya itu masjid ya Pak. Betul, Cuman betul. bisa digunakan untuk Untuk yang berbagai lain-lain, kegiatan yang betul. Tapi lain-lain. tetap menghormati tempat itu sebagai masjid. Oh iya benar-benar kayak kalau misalkan itu biasanya dibuat untuk wafa ya Pak, untuk betul, wafa, terus juga untuk kayak tadi itu materi Pak, iya materi gitu-gitu. Terus juga di dalam Masjid Mugaru ini emang enak Pak, iya jadi suasananya dingin, terus juga kita juga nyaman Pak, alhamdulillah seneng banget. Terus di Mugaru ini selain ada Masjid Darul Ilmi Pak, itu ada laboratorium multimedia di mana laboratorium itu banyak sekali fasilitasnya Pak. Nah kalau di lab multimedia ini itu sebenarnya digunakan untuk apa Pak? Jadi lab multimedia itu tentu gunanya banyak ya. Untuk pembelajaran bisa, Iya. cuman kita fokuskan di situ karena di situ ada jaringan komputer, Iya. ya, ada beberapa PC. Memang fungsi utamanya dulu untuk UNBK yang pertama. Ketika UNBK tidak ada, maka kita gunakan untuk asesmen, ya. Iya.
asesmen nasional itu seperti itu, namun tetap bisa digunakan untuk yang lain, yang itu mungkin memfungsikan komputernya, misalkan pembelajaran informatika atau yang lain sebagainya. Oh begitu. Berarti tujuannya memang untuk pembelajaran ya Pak, betul, ya. Betul. Terus juga untuk ujian-ujian mungkin Betul. ya. Kita jadi merasa difasilitasi banget nih sama Mugaru, iya. Terus ngomong-ngomong soal ekstrakurikuler lagi ya Pak. Untuk ekstrakurikuler kan yang di sini yang paling menonjol itu presenternya. Kalau dari Pak Agus sendiri, bagaimana rencana Pak Agus ke depannya supaya anak-anak dari ekstra presenter ini bisa lebih berkarya lagi, terus juga bisa meningkatkan prestasinya? Iya. Jadi untuk ekstra presenter ini merupakan bagian dari ekstra yang kita ini ya, artinya kita apresiasi ya. Alhamdulillah. Karena anak-anak di ekstra presenter itu banyak yang kemudian mengukir prestasinya baik di tingkat kabupaten, ya provinsi bahkan nasional ya seperti itu. Maka support sekolah tentu memfasilitasi sebaik mungkin ya, sebisa mungkin yang dilakukan sekolah. Contohnya seperti kita siapkan alat-alat yang mendukung itu ya, baik alat perekam, kemudian alat pengolah video dan sebagainya. Dan ke depan tentu harapan saya anak-anak presenter dan yang memiliki keterkaitan dengan ekstra ini itu bisa lebih kita fasilitasi. Contohnya kita akan siapkan ruangan audio, ruangan istilahnya ruangan multimedia, tetapi itu memang khusus untuk membuat konten-konten digital. Ke sana. Ya, harapan kita ke sana. Jadi harapan saya dengan nanti adanya ruangan itu karya anak-anak bisa semakin banyak. Amin. Tentu harapan saya nanti ke depan presenter ini regenerasinya semakin bagus. Sehingga tidak kurang-kurang anak-anak yang berprestasi nanti di tingkat baik itu kabupaten, provinsi, terlebih lagi di tingkat nasional. Wow, alhamdulillah, amin banget. Ini kayak emang benar-benar harapannya besar banget ya Pak. Dan saya juga seneng juga karena kan saya juga masuk ke ekstrakurikuler presenter ini. Jadi emang benar-benar bikin wow, semoga secepatnya supaya bisa kayak ngumani gitu. Sudah kelas berapa sekarang? Sudah kelas 9 Pak. Tinggal semoga cepat lagi. Ini ya. Benar. Yang penting terus motivasi adik kelasnya sehingga regenerasi ini terus meningkat, terus bagus di tahun-tahun yang akan datang. Kalau dari Pak Agus sendiri siapa Pak anak presenter favoritnya Pak Agus? Favorit saya kalau yang masih ada di sini ya salah satunya Nadifa. Alhamdulillah. Wow, ini seru banget ini. Madana, iya. Dan seluruhnya saya kira anak presenter itu luar biasa. Luar biasa karena, ya. Karena ciri dari anak presenter itu memiliki kepercayaan diri yang menjadikan anak-anak yang lain itu kemudian merasa iri. Oh gitu. Iya. Udah bener banget ya Pak ya. Kalau misalkan terkadang itu juga ada yang iri juga, tapi mereka semua itu bisa positif Pak. Jadi mereka semua masih mendukung banget gitu. Dan saya juga seneng banget Pak, karena saya didukung oleh Bapak Ibu guru, terus juga sama teman-teman juga gitu. Jadi memang bener-bener semua yang ada di Mugaru ini warga sekolahnya betul-betul mendukung. Dan kalau di Mugaru ini kan banyak sekali ya Pak, kayak Bapak Ibu gurunya juga. Nah, setiap Bapak Ibu guru itu pasti memiliki potensinya masing-masing. Lalu harapannya Pak Agus ke depan supaya Bapak Ibu guru ini bisa meningkatkan potensinya itu bagaimana? Yang jelas saya berharap setiap guru-guru itu memiliki multi talenta ya, skill yang banyak gitu ya. Tentu apapun skill guru-guru ya, ketika itu nampak kita akan support gitu ya. Yang jelas kan setiap orang itu kan punya pembawaan sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga kita buka kesempatan seluas-luasnya bagi Bapak Ibu guru misalkan ingin mengembangkan kreasi apa, kita persilahkan, apalagi kemudian itu berdampak di kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas ya, itu kita support sekali. Oke, berarti kayak benar-benar mensupport semuanya ya Pak ya. Alhamdulillah, seneng banget Pak ya. Terus kalau dari Pak Agus ini pesan buat Mugaru lovers semuanya itu apa Pak? Untuk Mugaru lovers ya, baik anak-anak yang sekarang masih aktif di SMP Muhammadiyah Tigawaru, alumni maupun stakeholder siapapun yang memiliki perhatian kepada SMP Muhammadiyah Tigawaru, harapannya terus doakan Mugaru agar ke depan Mugaru ini semakin
semakin bisa meningkatkan layanan ya, semakin bisa meningkatkan lulusan. Amin. Dan yang terpenting bagaimana SMP Muhammadiyah Tigawaru ini semakin bisa maju bersama dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Amin. Wow, ini harapannya besar banget ya Pak ya, dan semoga semua harapan itu bisa tercapai gitu. Siap, amin. Amin. Oke teman-teman semuanya, nah ini udah berbincang-bincang ya sama Pak Agus, terus juga daftar pertanyaannya ini udah banyak banget ya. Nah ini juga lapangannya udah mulai rame ya Pak, karena mau dibuat istirahat gitu. Betul. Udah ada yang main bola dan lain sebagainya. Takutnya kalau misalkan kita terus-menerus di sini nanti kena bolanya Pak. Betul. Iya ya. Oke teman-teman semuanya, makasih sudah mendengarkan dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirnya aku Nadifa dan Pak Agus mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.